seorang tentara dan anjing German Shepherd setianya baru saja kembali dari medan perang. Mereka dihantui, terdiam, dan terlupakan saat berjalan di bawah salju yang turun. Mengapa anjing itu tiba-tiba berhenti? Bau apa yang bisa ia cium yang tak bisa dirasakan orang lain? Mengapa ia berlari menuju pemakaman, yang tak seorang pun memberitahunya? Dan bagaimana mungkin peti mati yang sudah disegel dan diberkati mulai bergetar? Di dalamnya terbaring seorang wanita yang dinyatakan meninggal. Tetapi apakah ia benar-benar pergi? Dan siapa yang ingin menguburnya sebelum suaminya bisa mengingat namanya? Ini adalah kisah tentang keheningan, bertahan hidup, dan anjing yang tak pernah lupa. Tetapi sebelum kita mulai, beritahu dari negara mana kamu menonton? Tulis negaramu di kolom komentar di bawah. Northfield, Montana. Akhir musim dingin. Salju sudah berhenti turun beberapa jam lalu, tetapi sisa-sisanya masih menyelimuti kota seperti rahasia yang setengah terlupakan. Lapisan putih menutupi atap, pagar, dan pemakaman kecil di pinggir kota. Langit di atas berwarna abu-abu pekat, bukan badai maupun damai, hanya keheningan yang tidak nyaman menggantung di udara. Jack Morrison berjalan perlahan di jalan tanah yang melengkung di sepanjang punggungan di atas pemakaman. Ia mengenakan parka hijau gelap sederhana, diresleting sampai leher, dan beanie biru tua pudar yang menutupi dahinya. Di bawahnya, rambut coklat pendek yang bercampur abu-abu menyembul di dekat telinganya. Janggutnya kasar dan dipangkas, meskipun tepinya tampak seperti sudah beberapa hari tidak terkena pisau cukur. Wajahnya yang bersudut memiliki kerutan yang dalam, beberapa diukir oleh perang, beberapa oleh kabut pemulihan yang panjang dan lambat. Ia bergerak dengan kehati-hatian seorang tentara setiap langkah, tenang tetapi sadar, tipe pria yang sudah lama belajar untuk tidak pernah menerima ketenangan begitu saja. Di sampingnya berjalan Thor, rekannya K9 dan satu-satunya makhluk yang tetap bersamanya melalui segalanya. Thor adalah seekor German Shepherd besar, 7 tahun, dengan bulu hitam dan coklat tebal dan bekas luka bergerigi yang membentang di kaki depannya sebelah kiri. Telinganya berdiri tegak, gerakannya tepat, disiplin tetapi waspada. Ia tidak terengah-engah seperti kebanyakan anjing. Thor mengawasi dan mendengarkan. Selalu. Jack tidak yakin mengapa ia bahkan berjalan. Ia tidak berencana untuk berhenti di sini. Sebenarnya, ia tidak merencanakan apapun sejak meninggalkan pusat VEA minggu lalu. Northfield adalah tempat ia tumbuh dewasa. Itu juga tempat ia berharap menemukan beberapa bagian dari kehidupan yang ditinggalkannya, yang direnggut perang dari tangannya. Ia tidak menyangka akan melihat pemakaman itu. Itu adalah pemakaman kecil. Hanya 6 orang yang berkumpul di sekitar peti mati tunggal. Di ujung pemakaman, dekat hutan eucalyptus. Sebuah kanopi gelap telah didirikan untuk melindungi keluarga dari dingin, tetapi angin meniup penutupnya dengan ceroboh. Krisan putih dan kerucut kertas digenggam di tangan bersarung tangan. Salah satu pelayat, seorang gadis kecil berjaket abu-abu, terlalu besar untuknya, berlutut di samping peti mati, bahunya bergetar. Thor berhenti. Jack segera merasakannya di tali kekang, tegang dan kaku. Telinga anjing itu berkedut. Kepalanya menoleh ke arah kerumunan. Napasnya semakin cepat. Kemudian Thor menggeram, tidak keras tetapi rendah dan dalam, jenis suara yang berasal dari peringatan, bukan agresi. "Ada apa, nak?" tanya Jack, merendahkan suaranya. Thor tentu saja tidak menjawab. Ia hanya menerjang. Tali kekang menarik Jack ke depan, membuatnya lengah. Mereka menuju langsung ke lokasi pemakaman, sepatu bot Jack berderit di atas kerikil yang tertutup salju, jantungnya berdebar kencang di telinganya. Ada sesuatu tentang ini yang terasa salah. Ia hendak menarik Thor kembali ketika ia melihatnya, foto itu, wajah dipotret berbingkai di samping peti mati. Ia berhenti mendadak. Eliza. Dunia berputar ke samping. Namanya mendarat di tenggorokannya seperti batu. Rambutnya yang coklat kemerahan, rahangnya yang kuat, mata yang pernah menariknya keluar dari serangan panik hanya dengan berkedip kembali menahan air mata, senyum yang menembus mimpi buruknya ketika ia pertama kali pulang dari penugasannya yang pertama. Dan di bawah bingkai, sebuah plakat nama, Eliza May Morrison, istri dan ibu tercinta. Istrinya meninggal. Itu tidak mungkin. Jack tidak ingat pernah diberitahu hal seperti ini. Tidak ada surat, tidak ada pesan, hanya lubang di benaknya di mana seharusnya ada suaranya. Ia tersandung ke depan, tenggorokannya menegang. Tidak, ini tidak mungkin. Gadis kecil di peti mati itu mendongak.
Ia memiliki rambut coklat keriting dan pipi pucat, bercak-bercak karena kedinginan. Syal merah, mantel abu-abu besar. Ia memiliki mata Eliza. Ava, putri mereka, sekarang berusia 5 tahun. Lututnya melemah. "Ayah," katanya pelan. Jack jatuh berlutut di sampingnya, dadanya naik turun. "Ava." Ia melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan mulai menangis lagi. Jack memeluknya erat, tetapi matanya tidak pernah lepas dari peti mati. "Ayah," bisik Ava ke dadanya. "Ibu masih memanggilku. Tadi malam. Ia bilang jangan biarkan mereka membawanya." Jack membeku. Kemudian datanglah suara itu, begitu lembut pada awalnya sehingga ia pikir ia membayangkannya. Sebuah suara gedebuk. Thor menggeram lagi lebih keras, sekarang mondar-mandir di samping peti mati, ekor kaku, tubuh tegang. Gedebuk yang lain. Jantung Jack meledak di dadanya. "Tunggu, berhenti, jangan kubur dia." Seorang pria berjaket hitam hendak menurunkan mekanisme itu. Ia membeku di tengah gerakan. Seorang wanita yang lebih tua berjaket wol hitam yang dijahit dengan rapi, berusia pertengahan 50-an dengan bibir tipis dan rambut pirang pucat yang dipilin erat, melangkah maju dengan cemberut. Evelyn Harper, sepupu Eliza, dingin, efisien, selalu memegang kendali. "Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan?" bentaknya. Jack tidak menjawab. Ia sudah berada di peti mati, tangannya meraba-raba kait logam. "Jack, ia sudah pergi. Jangan mempermalukan ingatannya." Thor menggonggong pendek, tajam, memerintah. Kait kedua terbuka. Jack menarik napas lalu mengangkat tutupnya. Di dalam, Eliza berbaring mengenakan gaun putih, kulitnya pucat tetapi tidak terkuras. Kilau tipis keringat membasahi dahinya. Bibirnya bergetar. Matanya berkedip-kedip. Ia menghembuskan napas dangkal tetapi terdengar keheningan yang menyusul menyesakkan. Kemudian datanglah jeritan. Louisa, pembantu rumah tangga Eliza yang lama, pendek dan gemuk, yang berdiri di belakang, menangis terseduh-seduh. Ia hidup. Ia bernapas. Kekacauan pecah. Evelyn terhuyung mundur, wajahnya menjadi pucat pasi. Salah seorang pelayat pingsan. Jack jatuh berlutut di samping peti mati, menangkup wajah Eliza dengan lembut. "Eliza, aku di sini. Aku bersamamu." Thor menyandarkan kepalanya ke tepi peti mati, matanya terpaku pada wajahnya, mengawasi, menjaga. "Eliza," bisik Jack lagi. "Kamu tidak akan pergi kemanapun, tidak lagi." Ambulans membuka jalan melalui jalan-jalan sepi Northfield saat sirena membelah keheningan musim dingin yang kelabu. Salju telah turun lagi sejak di pemakaman dan bekas ban memudar di belakang mereka seperti kalimat yang setengah selesai. Di dalam kendaraan, Jack duduk membungkuk di atas Eliza, satu tangan memegang sisi rel tandu, yang lain menggenggam tangannya dengan lembut. Kulitnya dingin, seperti lilin, tetapi masih ada kehangatan yang tersembunyi di bawahnya di suatu tempat. Ava duduk di antara para EMT, dibungkus dengan jaket paramedis, kaki kecilnya bergoyang dari kursi. Matanya tidak pernah lepas dari wajah ibunya. Dan Thor, lumpur di cakarnya, ekornya masih kaku, berdiri tegak di bagian belakang ambulans, telinganya berkedut dengan setiap perubahan napas Eliza. Tak seorang pun mencoba mendorongnya keluar, bahkan pengemudi pun tidak. Di ruang gawat darurat, perawat bergegas menemui mereka. Memimpin tim adalah Dr. Lena Reyes, seorang wanita tinggi berusia awal 40-an dengan tubuh ramping dan tulang pipi yang tajam. Rambut hitamnya yang panjang disematkan dalam pilihan rendah dan di balik kacamata berbingkai tebalnya, mata gelapnya memindai setiap gerakan. Tenang, di bawah tekanan, tepat dalam tindakan. Reyes adalah tipe dokter yang membuat keputusan cepat dan jarang meragukan dirinya sendiri. Bertahun-tahun bekerja di zona pertempuran untuk unit kemanusiaan telah melatihnya untuk kekacauan seperti ini. "Bagaimana statusnya?" tanyanya, berjalan cepat di samping tandu. Nadi lemah tapi ada, napas dangkal, terpapar dingin. Ia dinyatakan meninggal. EMT ragu-ragu. Tetapi ia hidup ketika mereka membuka peti mati. Rahang Reyes menegang tetapi ia mengangguk. Jangan berasumsi apapun. Ruang trauma 2, tanda-tanda vital setiap menit, panel lengkap, dan seseorang ambilkan catatan medisnya, jika ada. Saat mereka mendorong Eliza pergi,
Jack berdiri membeku melihatnya menghilang di balik pintu ganda. Seorang perawat menepuk pundaknya dengan lembut. Anda bisa menunggu di ruang keluarga di ujung lorong. Saya bukan keluarga, kata Jack dengan suaranya yang parau. Saya suaminya. Ava berpegangan padanya, jari-jari bersarung tangannya melingkari mantelnya. Perawat itu menawarkan anggukan kecil, hampir meminta maaf. Kalau begitu silakan menunggu di dalam. Jack berjalan ke ruangan itu dan duduk di kursi terdekat, seperti ia masih berada di bawah tembakan. Dindingnya berwarna krem, lampunya terlalu hangat. Tanaman pot palsu terkulai di sudut. Thor menetap di dekat pintu, tidak di dalam, tidak di luar. Tubuhnya melingkar seperti pegas. Beberapa menit kemudian, Evelyn memasuki ruangan itu. Mantel wol hitamnya masih rapi, lipstiknya tidak tersentuh, tetapi ketenangannya sedikit retak. Suaranya setajam biasanya, tetapi matanya melirik. Jack, ini bukan tempat untuk konfrontasi. Jack tidak menatapnya. Kamu tidak memberitahuku. Bahkan tidak ada pesan. Tidak ada yang perlu diberitahukan, kata Evelyn dengan tegang. Ia sudah pergi. Dokter menyatakannya. Kamu tidak bisa dihubungi. Tidak ada kontak, tidak ada catatan. Bahkan Vea tidak tahu di mana kamu berada. Ia mengarahkan matanya padanya sekarang dan mereka lebih dingin dari salju di luar. Kamu tahu aku masih hidup. Evelyn ragu. Aku mendapat hak asuh Ava selama ketidakhadiranmu. Aku harus membuat pilihan. Ava menarik lengan baju Jack. Suaranya pelan tetapi terdengar. Ayah, ibu bilang jangan biarkan mereka membawanya. Ia bilang ia belum selesai. Evelyn pucat. Saat itu pintu terbuka. Dr. Reyes masuk, melepas sarung tangannya. Ia stabil untuk saat ini, diintubasi, suhu tubuh rendah dan dehidrasi. Kami sedang melakukan tes. Ada bukti sedatif dalam sistem tubuhnya, tetapi saya tidak akan berspekulasi sampai kami melihat hasil lab lengkap. Bisakah aku melihatnya? Tanya Jack. Reyes memberi anggukan kecil. Hanya sebentar. Ia masih tidak sadar. Jack berdiri dan menatap Ava. Tetap di sini bersama Thor. Aku juga ingin pergi, bisiknya. Ia ragu-ragu lalu mengangguk. Sekali diicu, Eliza berbaring diam di bawah selimut, kabel-kabel menjuntai dari lengan dan dadanya. Bibirnya pucat, dahinya sedikit lembab, tetapi dadanya naik dan turun mengikuti irama kehidupan. Jack membungkuk di atasnya, menyisir sehelai rambut lembab dari pipinya. Aku di sini. Aku menemukanmu. Ava berdiri di sampingnya, hampir tidak mencapai tempat tidur. Ibu, bisiknya. Kamu tidak pergi, aku tahu itu. Di belakang mereka, melalui jendela kaca kecil, Thor duduk di pintu icu, tidak bergerak, menjaga keheningan. Mereka tinggal di sana sampai seorang perawat meminta mereka untuk pergi. Kemudian malam itu Jack duduk di lorong tepat di luar icu, siku di lutut, menatap lantai. Evelyn sudah pergi. Ava tertidur, meringkuk di kursi dengan Thor beristirahat di sampingnya seperti patung. Dr. Reyes kembali membawa sebuah tablet. Ia duduk di samping Jack tanpa bertanya. Ada sesuatu yang aneh dalam berkasnya. Jack menggosok wajahnya. Aneh bagaimana? Hampir tidak ada catatan kedatangannya, tidak ada catatan UGD, hanya satu baris, meninggal saat kedatangan, ditandatangani oleh Dr. Cole. Cole, gumam Jack. Nama itu terdengar samar dalam ingatannya. Ia bertugas ketika aku datang tahun lalu. Tidak percaya aku akan pernah pulih. Ia seharusnya tidak menandatangani itu tanpa protokol lengkap, kata Reyes. 3 konfirmasi, interval 10 menit. Tidak ada satupun dari itu di sini. Tangan Jack mengepal. Ia mencoba menguburnya hidup-hidup. Reyes tidak menjawab, tetapi keheningannya mengatakan segalanya. Di seberang ruangan, Ava bergerak. Ia duduk dan melihat sekeliling lalu ke Jack. Ayah. Aku di sini, sayang. Aku pikir Thor sedang menunggu sesuatu, katanya dengan mengantuk. Ia terus mengawasi pintu. Jack menatap anjing itu. Mata Thor terpaku pada lorong, mendengarkan, menunggu. Dan Jack tahu bahwa apapun yang telah terjadi belum berakhir. Keesokan paginya tiba tanpa cahaya.
Kabut tebal bergulung dari perbukitan di sekitar Northfield, meringkuk di sekitar rumah sakit seperti kain kafan. Embun beku menempel dengan keras kepala di jendela-jendela pusat medis St. Margaret, mengaburkan pemandangan kota yang sepi di kejauhan. Di dalam sayap icu, lampu neon berdengung di atas kepala, memancarkan cahaya pucat mereka ke dunia yang belum tidur. Jack berdiri di tepi ranjang Eliza, matanya cekung karena malam tanpa tidur. Napasnya sekarang lebih stabil, dibantu oleh mesin-mesin yang berbunyi dalam kata dan irama. Ia belum bangun, tetapi jari-jarinya berkedut dari waktu ke waktu, tanda-tanda kecil bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang berjuang untuk kembali. Di seberang ruangan, Ava duduk di lantai menggambar dengan tenang dengan satu set krayon yang ditinggalkan seseorang. Kepalanya miring karena konsentrasi, alisnya berkerut dengan cara yang mencerminkan Eliza ketika ia biasa membaca. Di pintu, Thor tetap berjaga seperti penjaga yang diam, tubuhnya siap, telinganya bergerak dengan setiap langkah kaki yang lewat di lorong. Jack berbalik ketika ia mendengar gerakan. Dr. Lena Reyes masuk, memegang halaman yang dicetak di satu tangan dan secangkir kopi di tangan yang lain. Ia mengenakan seragam operasi dan kardigan abu-abu gelap, rambut hitamnya yang panjang dikepang di satu bahu. Wajahnya tampak lebih tajam di cahaya pagi ini, meskipun kekhawatiran di matanya belum mereda. "Saya menarik berkasnya lagi," katanya, menyerahkan halaman itu kepada Jack. Masih belum ada catatan lengkap tanda-tanda vitalnya, hanya satu pemeriksaan nadi, 42 detik. Itu saja. Tidak ada pendapat kedua, tidak ada interval berstempel waktu, tidak ada respons darurat, tidak ada apa-apa. Jack menatap halaman itu, rahangnya menegang. Siapa yang menandatanganinya lagi? Cole. Tapi ada hal lain, kata Reyes, merendahkan suaranya. Ruangan yang terdaftar untuk evaluasi awal adalah 312. Kepala Jack tersentak ke atas. Itu di atas, kan? Reyes mengangguk. Secara teknis ya, tetapi seharusnya disegel. Seluruh lantai itu ditutup tahun lalu setelah pemotongan dana. Itu sebelumnya digunakan untuk isolasi psikiatris jangka pendek dan peluberan. Tidak ada pasien yang ditugaskan di sana selama berbulan-bulan. Jack tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Lalu ia menatap Thor. Ayo pergi. Tangga menuju lantai 3 redup dan dingin. Lift memiliki panel terkunci untuk level itu, tetapi Jack tahu lebih baik daripada menunggu akses. Tangga logam berderit di bawah berat mereka saat ia naik perlahan, Thor di sisinya, hidungnya berkedut. Saat mereka melewati lantai 2, lantai 3 terasa seperti dunia lain. Tidak ada suara mesin, tidak ada percakapan yang jauh, hanya keheningan. Lorong berbau desinfektan dan pembusukan, kombinasi yang membuat kulit Jack merinding. Sebagian besar pintu ditandai tertutup untuk pemeliharaan dengan selotip kuning yang pudar, tetapi ruangan 312 tidak memiliki tanda, hanya nomor kuningan tua di bingkai, sebagian tertutup debu. Thor berhenti dan menggeram. Jack meraih kenop pintu. Itu berputar dengan mudah. Kamar itu tidak terkunci. Di dalam, kamar 312 adalah kapsul waktu. Sebuah ranjang rumah sakit tunggal duduk di tengah ruangan, dilucuti kecuali spray yang kusut. Sebuah tiang infus logam bersandar di dinding dan sebuah nampan bergulir telah didorong ke sudut, karat menempel di kakinya. Udara di sini lebih dingin, lebih pengap. Tidak ada jendela, hanya lampu langit-langit yang berkedip-kedip dan keheningan. Thor masuk lebih dulu, hidungnya menempel di tanah. Lalu ia berhenti tiba-tiba dan menggaruk sepetak lantai linoleum tertentu, 3 bekas cakar bergerigi yang setengah terhapus. Lantai itu berbau sedatif kimia. Jack berjongkok di sampingnya, tangannya menyentuh tanda yang sama. Rasa dingin menjalar di tulang-tulangnya. Mereka membawanya ke sini. Suara samar datang dari kain tempat tidur yang bergeser. Ia berdiri dan melintasi ruangan, memperhatikan sesuatu yang terselip di bawah tepi kasur, sebuah label, tulisan tangan medis. Ia menariknya keluar. Di atasnya ada satu nama, Garrick R. Nama pasien telah dicoret dengan tinta hitam, tetapi tidak cukup untuk tidak bisa dibaca. Sebelum ia bisa mengatakan apapun lagi, pintu berderit. Jack berbalik cepat, instingnya menendang. Seorang pria tinggi, kurus, berseragam petugas kebersihan berdiri di ambang pintu. Ia berusia akhir 50-an, sedikit membungkuk karena bertahun-tahun mengangkat. Kulitnya pucat berbintik-bintik dan tipis, dan gumpalan rambut abu-abu melengkung dari bawah topi rajutnya. Ia memegang pel, tetapi cara matanya melirik membuat Jack ragu.
Kamu tidak seharusnya berada di sini, kata pria itu, suaranya serak, hampir tidak tertarik. Aku sedang mencari seseorang. Seorang pasien yang dibawa ke sini sebelum dipindahkan ke bawah. Lantai sudah kosong selama berbulan-bulan. Pria itu mengangkat bahunya. Tidak ada apa-apa di sini sekarang. Jack menatapnya. Apakah kamu melihat seorang wanita? Rambut coklat, gaun rumah sakit putih minggu lalu? Pria itu ragu-ragu lalu berbalik untuk pergi. Aku tidak ingat wajah. Thor menerjang ke depan dengan gonggongan tajam, bukan ancaman, lebih merupakan peringatan. Petugas kebersihan itu membeku. Siapa namamu? Tanya Jack. Martin. Kamu bekerja di setiap lantai. Martin tidak menjawab. Kemudian dengan tenang ia berkata, mereka tidak menggunakan tempat ini untuk pasien lagi, tetapi kadang-kadang orang datang ke sini. Ia pergi sebelum Jack bisa bertanya lebih banyak. Kemudian diicu, Jack duduk di samping Eliza lagi. Matanya masih tertutup, tetapi ia bergerak sekarang dan kemudian membisikkan sesuatu. Fragmen. Ia membungkuk. Eliza. Aku menemukan kamarnya. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Kamu seharusnya tidak dinyatakan meninggal. Lantai itu. Seseorang membawamu ke sana dulu. Bibirnya bergerak nyaris tidak terlihat. Ia mendekat. Aku tidak bisa bergerak, bisiknya. Ia memakai sarung tangan dan napas dingin. Ia memasukkan sesuatu ke lenganku. Kakiku mati rasa. Jantung Jack berdebar kencang. Siapa? Eliza? Dahinya berkerut. Jas putih, tanpa nama. Kemudian ia kembali tenggelam. Thor berdiri lagi di ambang pintu, diam, tetapi telinganya waspada, mengawasi. Dan Jack tahu bahwa pria tanpa nama itu belum selesai. Langit sore di atas Northiel berwarna abu-abu kusam, berat dan tidak bergerak, menjatuhkan bayangan panjang melalui jendela-jendela rumah Morrison. Debu beterbangan dengan malas di cahaya miring, melayang di antara rak-rak kayu ruang kerja lama Eliza. Louisa Bennet berdiri di bangku, meraih lemari terlupakan di dekat langit-langit, napasnya teratur meskipun usianya sudah lanjut. Louisa berusia pertengahan 60-an, pendek dan bahunya bulat, dengan rambut perak, selalu disematkan dalam sanggul yang longgar. Tangannya kasar karena puluhan tahun bekerja di rumah tangga. Dan meskipun gerakannya melambat, matanya masih tajam, waspada. Ia telah menjadi pembantu rumah tangga Eliza sejak sebelum Ava lahir dan dalam banyak hal lebih keluarga daripada kebanyakan orang yang mengklaim gelar itu. Ia menarik kantong kain, tertutup debu, diikat dengan tali merah. Membukanya dengan lembut, ia menemukan flash drive USB perak kecil yang tergores tersembunyi di dalamnya. Dahinya berkerut. Tidak ada label, tidak ada catatan, hanya naluri yang tak salah lagi dari sesuatu yang ingin disembunyikan seseorang. Ia memasukkannya ke dalam saku kardigan wol-nya dan menuruni tangga. Kemudian hari itu Louisa tiba di St. Margaret dan meminta untuk berbicara dengan Jack. Mereka duduk di sudut yang tenang dekat kantor keamanan rumah sakit. Jack, wajahnya masih pucat karena malam tanpa tidur, mencondongkan tubuh ke depan saat ia meletakkan USB di atas meja di antara mereka. Saya menemukan ini, katanya. Itu ada di ruang kerja Eliza, di belakang jurnal medis. Saya pikir ia ingin seseorang menemukannya. Akhirnya mereka saling menatap sejenak. Kemudian Jack mengangguk dan memanggil Dr. Lena Reyes yang bergabung dengan mereka dengan sebuah laptop. Mereka bertiga berkumpul di sekitar layar di ruangan yang redup. Thor duduk kaku di sisi Jack. Ava berada di luar bersama seorang perawat yang sedang menggambar. Video dibuka dengan statis. Stempel waktu menunjukkan pukul 2:03 pagi. Rekaman itu dari lorong di suatu tempat di dalam rumah sakit. Sudutnya terpaku pada satu pintu, kamar 312. Seorang pria memasuki bingkai, kurus, tinggi, mungkin awal 40-an. Jas labnya bersih tetapi tidak bertanda, tidak ada ID yang terlihat. Ia membawa nampan perak berisi botol dan jarum suntik. Berjalan perlahan, dengan sengaja. Kulitnya pucat, hampir tembus pandang di bawah lampu rumah sakit. Rambutnya berwarna coklat berpasir dan disisir rata di kulit kepalanya. Ekspresinya tidak terbaca. Ia mendekati pintu dan menggunakan kartu kunci untuk masuk. Pintu terbuka tanpa suara. 1 menit kemudian ia keluar tanpa nampan. Dr. Reyes membungkuk. Itu Raymond Garrick.
Rahang Jack menegang. Nama dari label yang kutemukan. Reyes mengangguk. Ia adalah seorang teknisi di sini, dipecat tahun lalu karena pelanggaran yang melibatkan akses tidak sah ke obat penenang. Tinjauan itu tenang. Di layar, lorong tetap kosong sampai sosok lain masuk, Dr. Cole, pertengahan 50-an, tinggi, dengan rambut beruban dan bahu lebar. Ia menatap langsung ke kamera untuk waktu yang lama. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia meraih sakelar di samping pintu dan mematikan lampu koridor. Umpan video menjadi hitam. Thor melompat, menggonggong tajam karena kegelapan yang tiba-tiba. Jack menenangkannya dengan tangan yang kuat di kerahnya. Ia ingat, bisik Louisa. Ia berada di luar pintu itu. Ia tahu. Jack duduk kembali dengan terpana. Keheningan di ruangan itu dalam tetapi tidak damai. Malam itu Jack menemukan Ava di ruang tunggu keluarga, meringkuk di sudut dengan setumpuk kertas dan krayon. Ia menggambar lagi, lidahnya sedikit terjepit di antara giginya karena konsentrasi. "Apa yang sedang kamu kerjakan, sayang?" tanyanya, berlutut di sampingnya. Ia membalikan kertas itu ke arahnya. Gambarnya menunjukkan peti mati dengan seekor gagak bertengger di tutupnya, sayap sedikit terbuka, mata hitam. Di samping peti mati berdiri seorang pria tinggi, tanpa wajah, kepalanya bulat dan putih, tanpa mata, tanpa mulut, hanya oval kosong. "Siapa itu?" tanya Jack lembut. Ava tidak mendongak. Ia mengawasi ibu di malam hari. Ia tidak berkedip. Perut Jack bergejolak. "Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya?" Ia mengangguk. Ia berada di belakang tempat tidurnya. Ketika ia tidak bisa bangun, Thor datang dan duduk di samping mereka, telinganya tegak. Jack menyerahkan lembar kertas lain kepada Ava. "Bisakah kamu menggambar di mana kamu melihatnya?" Ia mengangguk lagi, sudah menggerakkan krayonnya. Malam itu, saat Ava tidur bersandar di tempat tidur Eliza, Jack berdiri bersama Louisa dan Reyes di luar icu memutar ulang video itu, lagi-lagi dalam diam. Tanda-tanda vital Eliza telah stabil lebih lanjut, tetapi ia belum sadar sepenuhnya. Jari-jarinya berkedut lebih sering, dahinya berkerut di saat-saat tidur nyenyak. "Saya ingin tahu siapa yang memberi orang itu akses," kata Jack. "Garrick tidak lagi bekerja di sini. Siapa yang membiarkannya masuk kembali dan mengapa Cole menutupinya?" Dr. Reyes menyilangkan tangannya, wajahnya tegang. "Seseorang menyetujui penimpaan pada sistem. Saya dapat memintanya untuk menarik lock akses, tetapi mungkin butuh waktu. Dan orang lain jelas ingin ini dikubur." "Tidak hanya dikubur," gumam Jack. "Dihapus." Mereka berdiri dalam diam sampai monitor di dalam berbunyi lebih keras. Lengan Eliza bergeser. Matanya berkedip. Jack bergegas masuk, memegang tangannya dengan lembut. "Eliza, aku di sini." Matanya terbuka sedikit. Mereka berkabut, tetapi ia melihatnya. Ia berbisik nyaris tidak terdengar. "Ia datang di malam hari." Aku mencoba berteriak. "Aku tahu," kata Jack lembut, suaranya pecah. "Aku melihatnya. Kami punya buktinya." Dari sudut ruangan, Ava bergerak, duduk dengan mengantuk. "Apakah ibu baik-baik saja?" Tangan Eliza meraih putrinya dan dari lorong, telinga Thor bergerak ke arah langit-langit. Tubuhnya menegang. Ia mendongak ke bayangan di atas lampu neon dan menggeram. Keesokan paginya dimulai dengan keheningan yang rapuh, jenis yang menetap di atas Northfield. Hanya, setelah malam tidur dan diam, lapisan tipis es melapisi trotoar dan jendela rumah sakit, mengubah dunia menjadi cerminan dirinya sendiri. Jack berdiri di dekat jendela lorong icu menatap dunia yang berkilauan. Ia tidak lagi mengenalinya. Satu tangan memegang amplop manila bertanda rahasia koordinasi VA. Dr. Lena Reyes telah menemukannya. Ia meneleponnya 1 jam sebelumnya, suaranya tegang. "Saya pikir Anda ingin melihat ini. Seseorang meminta pemrosesan dipercepat untuk surat kematian istri Anda. Saya melacaknya melalui sistem asuransi militer." Sekarang Jack berdiri dengan amplop itu, setengah terbuka dan ketakutan, menetap di dadanya seperti batu. Ia membuka lembar atas, bahasa asuransi militer standar, baris-baris teks kering dan teknis. Tetapi klausa yang ia baca selanjutnya membuat tenggorokannya tertutup. Jika pasangan sah dari anggota dinas aktif meninggal sebelum tanggal pemberhentian resmi dari anggota dinas tersebut,
Pembayaran manfaat penuh sebesar $500.000 akan diberikan kepada wali sementara yang ditunjuk yang terdaftar dalam berkas. Di bagian bawah, dicetak dalam jenis hukum yang tajam, wali sementara Evelyn Harper. Rahang Jack mengepal. Namanya tidak muncul dimanapun. Dokumen itu telah ditandatangani dan diberi stempel waktu 3 minggu sebelum pemberhentiannya dari rumah sakit, ketika ia masih dalam pemulihan tanpa ingatan di fasilitas VA yang terkunci. Ia membalik halaman berikutnya, tanda tangan digital dari petugas penghubung militer, diverifikasi, diajukan, dan di sebelahnya tanda tangan melingkar rapi Evelyn. Jack tidak bergerak. Napasnya melambat. Di belakangnya, Thor duduk kaku di dekat pintu lift, mata terlatih ke depan. Ava, tepat di lorong bersama perawatnya, sedang mewarnai lagi. Ketegangan di tubuh Jack menarik perhatian Thor. Telinganya tegak, hidungnya terangkat dan anjing itu mengeluarkan geraman peringatan rendah. Jack melipat dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Ia membutuhkan jawaban. Jack mengetuk sekali lalu memasuki kantor administrasi tanpa menunggu. Ruangan itu ramping dan steril, berderet dengan lemari arsip, plakat penghargaan dan dinding panjang kaca buram. Evelyn berdiri di meja tinggi, mengenakan setelan celana abu-abu batu tulis, rambut pirangnya disematkan dalam sanggul yang sempurna. Posturnya sempurna, bahkan ketika ekspresinya goyah saat ia melihatnya. Jack, katanya dengan kehangatan paksa. Apakah Eliza hidup? Ia memotongnya dengan suara datar. Kamu mencoba menguburnya sebelum aku mengingat namaku sendiri. Senyum Evelyn berkedut. Jangan terlalu dramatis. Ia melangkah maju dan menjatuhkan amplop itu di mejanya. Kamu tahu aku tidak mati. Anda tahu saya ada di dalam sistem. Anda menandatangani sebagai wali, mengajukan ini saat saya masih terkurung dalam pemulihan trauma. Anda tidak menelepon saya, bahkan sekalipun. Dia membuka amplop dengan satu tangan yang terawat, wajahnya hampir tidak berubah saat dia membaca isinya dengan cepat. Saya memastikan Ava akan diurus. Itu saja yang dia katakan dengan dingin, Anda tidak stabil, tidak dapat dihubungi. Itu adalah keputusan praktis. Jack mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit, dan $1,5 juta juga praktis. Bibir Evelyn sedikit terbuka. Kemudian, secepat itu, dia menenangkan diri. Saya mengajukan klaim sebagai formalitas. Anda tahu betapa lambatnya dokumen militer. Saya ingat sekarang, kata Jack, kunjungan Anda ke pusat VA. Anda tersenyum pada saya. Anda bertanya apakah saya sudah lebih baik. Itu 2 hari sebelum Anda mengajukan kematiannya. Evelyn berkedip, Anda mengawasi. Jack menambahkan, menunggu untuk melihat apakah saya ingat. Dan ketika saya tidak ingat, Anda bergerak. Dia tidak menyangkalnya. Jack berbalik untuk pergi. Saya akan membawa ini ke Dewan Hukum, Polisi, dan VA. Mari kita lihat seberapa praktis pilihan Anda di bawah sorotan ruang sidang. Saat dia melangkah keluar dari kantor, Thor, yang menunggu tepat di luar, maju dan menggeram pada Evelyn. Hidungnya berkedut sekali, lalu dia mencakar tas kerjanya di dekat lantai. 3 goresan dalam dan disengaja. Mata Evelyn melirik tas kerja itu. Jack tidak menoleh ke belakang. Kembali di rumah sakit, Jack menemukan Dr. Reyes di ruang staf sedang meninjau hasil pemindaian. Dia mendongak saat dia masuk. Dia semakin stabil sekarang, katanya. Dan dia menyebut nama Anda dalam tidurnya tadi malam. Jack membiarkan kelegaan membanjirinya sejenak. Kemudian dia menyerahkan berkas asuransi padanya. Saya pikir Anda harus melihat ini. Evelyn memalsukan klaim perwalian untuk memposisikan dirinya sebagai penerima pembayaran jika Eliza meninggal. Reyes membaca dalam diam, alisnya berkerut. Ini berarti, kata Jack, dia punya motif, bukan hanya manuver hukum, insentif keuangan. Reyes mengangguk, dan jika dia menekan staf rumah sakit atau bahkan mendorong asumsi tertentu, itu bisa menjelaskan bagaimana Eliza dinyatakan meninggal dengan pemeriksaan minimal. Saya butuh salinan semua korespondensi dengan Evelyn selama Eliza dirawat, kata Jack. Reyes menghela napas, saya harus melalui izin internal, tapi ya, saya akan mendapatkan apa yang saya bisa. Saat Jack berbalik untuk pergi, Ava muncul di lorong bersama perawatnya. Dia menggenggam sebuah gambar di tangannya dan berlari menghampirinya. Ayah, katanya, Thor tidak suka kertas yang bibi Evelyn berikan kepada perawat. Dia menggaruknya, Jack berlutut.
Dia menggaruk kertas-kertas itu, dia mengangguk. Baunya aneh, seperti ruang bersih di atas. Saya pikir dia ingat. Tatapan Jack terangkat. Ruang bersih. Bahan kimia, linoleum. Aroma obat penenang yang dikenali Thor. Dia menoleh ke Thor yang balas menatap dengan fokus tanpa berkedip. Itu lebih dari sekadar ingatan. Itu adalah naluri dan itu memberitahu Jack bahwa mereka belum selesai menggali. Namun, salju menipis menjadi bisikan di atas Northfield, melayang seperti debu tua di seberang tempat parkir kantor polisi. Di dalam ruang wawancara sunyi tetapi penuh dengan ketegangan. Dinding-dinding, berwarna putih pucat steril, tampak menyempit pada Dr. Nathaniel Cole saat dia duduk sendirian di meja logam. Penampilannya yang dulu sempurna sekarang compang-camping di tepinya. Seragam birunya berkerut, kacamatanya bernoda, rambutnya yang beruban basah oleh keringat. Dia tampak lebih tua hari ini, lesu dan terpojok. Rasa bersalah memiliki cara untuk membuat seorang pria menua. Di seberangnya, Detektif Marla Griggs mencondongkan tubuh ke depan. Seorang wanita tegap di awal usia 50-an dengan rambut perak pendek dan mata hazel yang tajam. Dia memiliki kesabaran seseorang yang telah dibohongi ribuan kali tetapi tidak pernah kehilangan naluri untuk mendengarkan getaran dalam suara. Setelannya berwarna abu-abu arang. Sikapnya profesional tetapi tegas. Dia mendorong perekam ke depan di atas meja dan menyalakannya. Dr. Cole, katanya, suaranya rendah. Kami memiliki bukti video Anda memasuki ruang ICU 312 setelah kamera dijadwalkan untuk dimatikan dan kami telah menemukan catatan rumah sakit hanya dengan satu pemeriksaan detak jantung pada Eliza. Standar Morrison membutuhkan minimal 3. Anda ingin menjelaskan itu? Dr. Cole menggosok pelipisnya. Saya tidak membunuhnya, gumamnya. Saya tidak ingin melakukan semua ini. Griggs tidak berkedip. Tapi Anda menandatangani surat kematian. Dia ragu-ragu, jari-jarinya sedikit gemetar. Dia dalam keadaan koma dan Evelyn memberitahu saya dia memiliki surat kuasa, mengatakan suaminya tidak akan kembali dan jika Eliza meninggal itu akan lebih baik bagi semua orang untuk segera pindah. Jadi Anda menerima perkataannya begitu saja? Tanya Griggs. Tidak, katanya, matanya melirik ke arah pintu, suaranya retak. Dia mengancam saya. 2 jam kemudian, di sebuah lahan terbuka jauh di luar garis pohon utara, sebuah SUV polisi tak bertanda berhenti di luar sebuah kabin tua. Struktur itu merosot di bawah tahun-tahun angin dan pembusukan, sebuah peninggalan dari masa lalu. Pagar beranda rusak, 1 daun jendela tergantung oleh engsel berkarat tunggal. Jack keluar dari sisi penumpang, terbungkus mantelnya, dan Thor melompat turun di sampingnya, hidung ke udara, telinga tajam. Di dalam, Raymond dan duduk di sudut ruangan yang jauh. Dia adalah seorang pria kurus di usia 40-an, kurus dan pucat, rambut pirang kotornya menempel di dahinya. Dia bergoyang perlahan di lantai, lengan melingkari lututnya. Pakaiannya, yang dulunya bagian dari seragam teknisi, robek dan bernoda. Matanya, merah dan cekung, melirik ke Jack dan Thor saat mereka masuk. Saya tidak membunuh siapapun, bisik Raymond. Saya tidak, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Thor menggeram, gigi menyeringai dan melangkah maju sebelum Jack menangkapnya dengan tali kekang. Reaksi anjing itu langsung, mendalam. Raymond tersentak. Jack berlutut, suara terkendali. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Bibir Raymond bergetar. Dia bilang itu protokol. Dia bilang begitu pasien ditandai. Tidak ada jalan untuk kembali. Ditandai, desak Jack. Raymond menunjuk lengannya sendiri. Dia membuat saya menggambar X. Setiap pasien X berarti selesai. Setelah itu saya membawa nampan, selalu obat yang sama. Dan Eliza. Dia bangun. Dia menatap saya. Saya tahu itu salah, tapi saya tetap melakukannya. Raymond bergumam karena dia bilang dia akan menghancurkan saya jika saya tidak melakukannya. Evelyn bilang dia akan membuat semuanya menghilang. Sama seperti dia membuat Jack menghilang. Tangan Jack mengepal di belakangnya. Thor menggeram lagi dan mencakar keras lantai di dekat kaki Raymond. Kemudian dia merengek. Suara peringatan yang tajam. Jack hanya pernah mendengarnya 2 kali sebelumnya. Sekali di medan perang dan sekali ketika Thor menemukan seorang anak di reruntuhan yang telah dinyatakan meninggal. Sesuatu berbunyi klik.
Dari mana Anda mendapatkan obat penenang itu? Tanya Jack dengan tenang. Raymond berkedip, penyimpanan rumah sakit. Dia memberi saya kodenya, katanya dia menggunakannya sepanjang waktu. Vial yang sama setiap waktu. Kembali di rumah sakit, Eliza bergerak di bawah spray putih lembut, jari-jarinya bergerak-gerak dan kelopak matanya terbuka. Kulitnya masih pucat, tetapi tidak lagi dingin, terasa hangat saat disentuh. Jack duduk di sisinya, satu tangan dengan lembut memegangnya. Ava duduk di lantai terdekat menjiplak bentuk di buku sketsanya, alisnya berkerut fokus. Thor berbaring meringkuk di dekat pintu, satu mata terbuka, selalu mengawasi. Suara Eliza terdengar lembut seperti napas. Jack. Dia mencondongkan tubuh ke depan, jantung berdebar kencang, saya di sini. Dia menoleh perlahan, bibirnya kering dan bergetar. Saya melihatnya, saya melihat matanya dan saya tidak bisa bergerak. Jack menyisir rambutnya ke belakang dengan lembut. Raymond, kami menemukannya. Tidak, katanya, matanya menggelap. Bukan dia gemetar, tetapi orang lain. Saya mendengar Evelyn. Dia sedang menelepon. Dia berkata, selesaikan sebelum Jack kembali. Saya ingat sekarang. Dia menggenggam tangannya lebih erat. Jack, mereka akan mengubur saya hidup-hidup. Dia menelan empedu yang naik di tenggorokannya. Saya tahu, katanya, tapi Anda di sini sekarang dan kita belum selesai. Di luar ruangan, Detektif Griggs muncul dengan ketukan lembut. Dia masuk, mengangguk sekali ke Jack. Ekspresinya suram tetapi tenang. Raymond mengaku. Kami memiliki cukup bukti untuk menuntut Evelyn dengan konspirasi, pemaksaan, dan percobaan pembunuhan. Kami juga telah menyita catatan keuangannya. Dia mencoba mentransfer uang asuransi ke rekening luar negeri tadi malam. Jack menghembuskan napas perlahan. Griggs menoleh ke Eliza. Kami akan membutuhkan pernyataan resmi ketika Anda siap. Tidak ada tekanan, tetapi kesaksian Anda dapat membantu kami mengungkap seluruh rantai kejadian. Eliza mengangguk lemah. Saya akan melakukannya. Beri saya sedikit waktu. Griggs tersenyum lembut, kami punya waktu. Saat dia pergi, Jack mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, Anda kembali kepada kami. Eliza tersenyum tipis dan, untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti bertahun-tahun, ruangan itu memiliki lebih banyak cahaya daripada bayangan. Thor berdiri perlahan, berjalan mendekat dan meletakkan cakarnya dengan lembut di selimut Eliza, seolah berkata, sudah kubilang dia tidak pergi. Sehari setelah pengakuan itu, Northiel diselimuti kabut tebal. Itu melengkung rendah di atas bumi seperti napas yang tertahan terlalu lama, merayap di antara batang-batang pinus dan di atas atap-atap rumah, meredam dunia dalam keheningan yang lembab. Rumah Morrison terletak di tepi kota, bagian luarnya yang abu-abu hampir menghilang di langit musim dingin. Salju di atap tetap tidak tersentuh, kecuali cetakan 4 kaki besar yang mulai muncul tepat setelah matahari terbenam. Thor telah naik ke atap. Itu dimulai malam. Evelyn mengajukan hak asuh darurat atas Ava. Jack berdiri di dapur, surat resmi masih gemetar di tangannya, rahangnya menegang, dia mengklaim Anda tidak stabil secara mental, dia menggumamkan kata-kata itu asam di mulutnya. Bahwa Anda berhalusinasi. Bahwa Ava tidak aman bersama kami. Di seberang ruangan, Eliza duduk di jubahnya, pucat tetapi lebih kuat sekarang, pipinya yang dulu cekung mendapatkan kembali kebulatan lembutnya. Rambut coklat panjangnya telah disisir ke belakang oleh Ava pagi itu, dengan klip biru kecil tersebar tidak merata di seluruh. Namun, matanya tetap jauh, menghantui, seolah-olah dia masih berusaha memisahkan mimpi dari ingatan. Dia mencoba menghapus saya lagi, bisik Eliza. Hanya saja kali ini dia datang untuk anak saya. Jack meletakkan kertas-kertas itu dan menghampirinya. Dia berlutut di sampingnya, satu tangan kasarnya menemukan tangannya. Dia tidak akan menang, Eliza, tidak kali ini. Ava berjalan diam-diam ke ruangan mengenakan piyama flanel dengan bintang-bintang pudar. Rambut pirangnya tidak disisir, kusut di belakang dan telinga boneka beruangnya tergantung oleh seutas benang. Dia memegang sesuatu di belakang punggungnya. Ayah, katanya pelan. Bisakah aku menunjukkan sesuatu? Jack mengangguk. Ava mengeluarkan selembar kertas yang dilipat. Itu tebal, dengan goresan krayon. Dia menyerahkannya kepadanya, tanpa berbicara.
Gambar itu menunjukkan atap yang curam. Di atasnya berdiri seekor burung hitam, tinggi dan dengan mata merah menyala. Di bawahnya 3 sosok bayangan berkerumun rapat. Di depan mereka berdiri Thor, di gambar besar, coklat keemasan, dengan telinga yang tajam, dan matanya menatap langsung ke burung itu. Jack berlutut sejajar dengannya. "Sayang, apa ini?" Suara Ava hampir tidak terdengar. "Dia mengawasi kita dari atas sana." Thor tidak tidur. "Aku pikir dia tahu." Jack melihat ke atas ke arah langit-langit. "Tahu apa, sayang?" Ava menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tahu dia tidak akan membiarkan mereka mengambilku." Malam itu, Jack naik ke atap menggunakan tangga tua dari gudang. Sirap mengerang di bawah berat badannya. Tetapi di ujung rumah yang jauh, menghadap hutan, Thor duduk seperti patung. Ekornya melingkar erat di sekeliling tubuhnya, telinga tegak. Napas mengepul dalam dingin. Jack berjongkok di sampingnya. "Kamu melihat sesuatu, kan, Nak?" Thor tidak bergerak, tetapi matanya tertuju pada garis pohon di luar lahan terbuka tanpa berkedip. Keesokan paginya, saat Eliza sedang beristirahat, Jack berkendara ke gedung pengadilan. Asisten hakim, seorang wanita tinggi dan tegas bernama Nona Carter, dengan kacamata berbingkai perak dan postur sempurna, menyerahkan kepadanya mosi perwalian dengan anggukan singkat. "Dia mengajukan kemarin," katanya, melampirkan evaluasi psikiatri, meskipun usianya lebih dari setahun dan tertanggal saat Nyonya Morrison masih dalam pengaruh obat penenang. "Itu tidak etis," kata Jack dengan suara rendah, "dan tidak sah." Eliza dibius tanpa persetujuan. Nona Carter mengangkat alis. "Kalau begitu saya sarankan Anda membawa bukti itu ke pengadilan. Anda akan menjalani sidang dalam 2 hari." Saat Jack pergi, dia bertabrakan bahu dengan seorang pria berjas hujan abu-abu yang memasuki gedung. Pria itu tidak meminta maaf, bahkan tidak mendongak. Dia memiliki tubuh kurus, botak di pelipis, dan berjalan dengan sedikit pincang. Jack mencatat dalam benaknya. Ada sesuatu tentang dirinya yang terasa tidak beres. Malam itu Eliza duduk di tempat tidur membolak-balik sekotak surat-surat lama. Jari-jarinya berhenti di atas sebuah amplop yang ditandai dengan lambang militer, tepinya menguning. Dia membukanya dengan hati-hati, membaca perlahan, wajahnya berubah pucat. "Ini," katanya ketika Jack kembali, "adalah surat yang saya dapatkan ketika Anda terluka. Dikatakan Anda tidak selamat dari operasi, bahwa Anda dimakamkan di luar negeri." Alis Jack berkerut. "Saya tidak pernah menandatangani pemberitahuan kematian militer apapun. Itu bukan protokol." "Saya tahu," kata Eliza, air mata menggenang, "tapi saya hamil 5 bulan. Evelyn tinggal bersama saya selama minggu-minggu itu. Dia menyuruh saya untuk berduka, untuk melepaskan, dan saya melakukannya. Saya tidak tahu." "Anda masih hidup?" Jack duduk di sampingnya dengan terkejut. "Dia mengirimi Anda surat palsu." Eliza mengangguk, dan kemudian dia mengambil alih. "Dia menyuruh saya pindah ke rumah sakit itu setelah Ava lahir. Dia bilang saya tidak cukup kuat, tapi saya pikir dia hanya ingin menyingkirkan saya." Thor berdiri di ambang pintu, ekornya rendah, geraman pelan di tenggorokannya. Ava berdiri di belakangnya, matanya lebar. "Ada seorang pria di halaman," katanya. Jack meraih mantelnya, melangkah keluar ke beranda, tetapi tidak ada apa-apa, hanya pangeran segar di salju yang bersandar dari pepohonan ke rumah. Kemudian kembali lagi. Malam itu Jack begadang di ruang tamu, senapan bersandar di perapian. Eliza tidak bisa tidur. Ava meringkuk bersama Thor di dekat tempat tidurnya, jari-jari kecilnya terjerat di bulunya. Di luar, sepasang mata merah berkedip sekali, lalu menghilang ke dalam hutan. Kota Northiel berkilauan di bawah cahaya lembut lentera saat festival langit musim dingin berlangsung, sebuah tradisi lama yang membawa kehangatan bagi hati yang beku. Salju terhampar tebal di sepanjang trotoar, berderit di bawah sepatu bot dan kaki. Sementara jendela-jendela toko berkilauan dengan lilin dan karangan bunga, alun-alun kota berdengung lembut dengan tawa, bisikan harapan, dan aroma sari buah apel panas. Untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti bertahun-tahun, kedamaian menyelimuti pundak Jack seperti mantel hangat. Dia berdiri di dekat pusat pertemuan, diapit oleh Eliza dan Ava, dengan Thor duduk waspada di tumitnya. Fitur Jack yang beruban, bekas luka di atas alis kanannya, mata Hazel yang dalam,
dilembutkan oleh cahaya lentera kertas. Jari-jarinya masih kapalan, gerakannya naluriah dan waspada, tetapi tatapannya sekarang membawa ketenangan seseorang yang telah merebut kembali harapan dari tepi jurang. Eliza mengenakan mantel wol biru panjang, dikancingkan tinggi ke lehernya. Rambut coklatnya, yang dulunya kusut dan tak bernyawa, sekarang bersinar, dengan ombak lembut mengalir melewati bahunya. Pipinya telah mendapatkan kembali warna merah jambu mereka, matanya tidak lagi jauh tetapi waspada, meskipun masih dijaga. Dia memegang tangan Ava yang bersarung tangan dan meremasnya dengan lembut. Ava, terbungkus jaket puffer merah dengan tambalan kepingan salju di lengan, menggenggam gambar yang kusut di tangan yang lain. Itu adalah gambar yang dia gambar pagi itu, 3 sosok berdiri di bawah langit yang bertabur bintang dan di samping mereka seekor gembala Jerman besar. Di atas mereka melayang sebuah lentera bercahaya tunggal dan di kejauhan, samar-samar terlihat, adalah seekor burung hitam. "Apakah ini harapan kita, sayang?" tanya Eliza. Ava mengangguk, "Itu keluarga kita dan Thor." Jack mengambil lentera itu, sebuah bola putih besar yang terbuat dari kertas tipis dan bambu, dan berjongkok. "Mari kita tulis bersama." Mereka menulis perlahan, "Jangan biarkan siapapun hilang lagi. Biarkan kebenaran membimbing kita dan cinta menjaga kita." Di dekatnya, Louisa, pembantu rumah tangga, berdiri mengobrol dengan seorang pria tua dari Dewan Kota. Dia terbungkus selendang tartan hijau, keriting putihnya terselip di bawah topi rajutan. Dia memberi mereka acungan jempol dan kedipan mata. Awal hari itu kantor serif mengadakan konferensi pers yang tenang. Serif Donnelly, bahu lebar pertengahan 50-an dengan kumis merica abu-abu dan ketumpulan praktis, telah berbicara langsung. Investigasi mengkonfirmasi pemalsuan medis yang disengaja, pemaksaan staf rumah sakit, dan penipuan asuransi. Evelyn Ward memanipulasi protokol rumah sakit dengan bantuan 2 individu yang sekarang dalam tahanan. Pasien Eliza Morrison, selamat dari apa yang akan menjadi kesalahan diagnosis yang fatal berkat intervensi tepat waktu oleh suaminya dan pendamping ke-9-nya yang sangat terlatih. Ketika ditanya apakah Evelyn bertindak sendiri, Donnelly berhenti. "Katakan saja ini bukan penipuannya yang pertama. Evelyn Ward telah ditahan malam sebelumnya. Dia mengenakan mantel wol putih bersih. Saat dia dibawa keluar dari rumahnya, tumitnya bergemerincing di atas es, dagunya terangkat menantang. Wajahnya yang pucat bebas dari riasan, menunjukkan setiap garis yang terukir oleh tahun-tahun ambisi dan